Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami yaitu perancangan absensi karyawan menggunakan QR Code dengan anggota kelompok Muhammad Alta Fajri, Slamet Anugrah Zebua, Aidil Fadilah, dan Muhammad Angga Ramadan. Baik, sekarang kita masuk di latar belakang. Nah, di latar belakang ini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah sistem absensi karyawan mencatat data kehadiran karyawan, baik itu pun sakit, izin, dan tanpa keterangan. Data yang dibutuhkan berupa nomor ID karyawan. Aplikasi absensi yang dibangun bersifat lokal pada jaringan internet dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL. Sistem absensi ini mampu mereduksi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti rekap data, input data, dan membuat laporan-laporan. Informasi yang diperoleh dari sistem ini lebih valid dari sistem lama karena semua data telah terintegrasi dalam satu database, sehingga penggunaan data secara bersamaan dapat dilakukan. Poin yang kedua adalah PT NSC Group, yaitu saat ini masih menerapkan absensi secara manual. Hal ini menimbulkan kebocoran waktu dan pelanggaran lainnya. Kedisiplinan karyawan sangat mendukung keberhasilan suatu PT dalam mencapai tujuannya. Poin yang ketiga adalah salah satu solusi dari permasalahan PT NSC Group, yakni merancang dan mengaplikasikan suatu alur kerja sistem istirahat dan membuat sistem aplikasi absensi dan istirahat dengan kecepatan dan ketepatan pengolahan data. Aplikasi sistem absensi dengan metode barcode pada PTNS Group akan memberikan suatu report percataan atau log secara harian, bulanan, dan tahunan tentang data dan daftar hadir karyawan, waktu kedatangan, waktu pulang. Aplikasi ini hanya akan mencatat. Poin yang terakhir adalah terkait dengan informasi pegawai dan daftar hadir pegawai, serta tidak mengatur waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai. Di sini kita masuk di metode penelitian. Nah, Angil adalah metode pengembang software yang prosesnya dilakukan secara bertahap, berulang, dan sistematis. Nah, sekarang kita masuk di alur kerja. Di alur kerja ini ada beberapa poin lagi. Poin yang pertama adalah recruitment. Pada tahap recruitment ini, kelompok kami menganalisa sistem absensi pada PT NS Group. Ini kami membuat ide absensi menggunakan web dikarenakan sistem absensi PT NS Group ini masih menggunakan sistem absensi manual. Poin yang kedua adalah desain. Pada tahap desain ini, kelompok kami juga menggunakan 5 desain. Yang pertama yaitu berupa indeks halaman login terbagi menjadi dua, yaitu login dan daftar akun baru. Yang kedua yaitu tampilan menu utama admin, yang ketiga yaitu tampilan menu data karyawan, dan yang keempat yaitu tampilan dan absensi karyawan, dan yang kelima tampilan rekap absensi karyawan. Poin yang ketiga ialah development. Development ini adalah tahap di mana kelompok kami melakukan pemrograman sesuai dengan desain yang telah kami buat. Poin keempat adalah tes. Pada tahap ini kami melakukan tes pada web kami sebelum digunakan oleh PT NS Group ini agar sistem web kami tidak terjadi kesalahan dan berjalan lancar jika digunakan oleh PT NS Group ini. Poin yang paling terakhir adalah yaitu deploy. Deploy pada dasarnya adalah istilah yang berfungsi untuk menginstal, menguji, dan menerapkan di sistem, situs web, atau aplikasi komputer. Oke, saya menjelaskan mengenai analis kebutuhan, di mana kebutuhan perangkat keras yaitu perangkat keras untuk proses pembuatan dan untuk menjalankan web program kami, yaitu yang pertama ialah prosesor Intel SLRR N4120 CPU N103H sampai dengan 1,10 GHz. Kemudian yang kedua yaitu hard disk dengan spek SSD minimal 256 GB, kemudian ada RAM sebesar 4 GB dengan kapasitas RAM yang dapat diisi yaitu 3,82 GB. Kemudian untuk selanjutnya itu kebutuhan perangkat lunak, di mana untuk perangkat lunak yang dibutuhkan pada pembuatan web program kami yaitu yang pertama adalah operating system Windows 10, kemudian Exam versi 3.2.2, kemudian yang ketiga yaitu Visual Code Studio.
Oke, untuk case diagramnya seperti yang telah dilihat, yaitu di mana di sini ada admin sebagai user, kemudian ada login, kemudian dashboard, data user, input data, proses absensi, rekap laporan, kemudian ada pengelolaan data bagian dan kemudian mengelola jabatan. Selanjutnya itu mengelola data karyawan, mengelola absen dan rekap absen. Selanjutnya itu untuk activity diagramnya, yaitu di bagian staf personalia, yaitu staf personalia membuka halaman login, kemudian memasukkan apa namanya, username dan password. Kemudian di sisi sistem kita menampilkan halaman login. Di halaman login kemudian memasukkan username dan password, kemudian ada autentifikasi user. Kemudian baru masuk ke halaman utama, di mana untuk autentifikasi user jika kondisinya tidak T atau Y ya. T ini tidak, maka kembali ke menampilkan halaman login. Jika Y, jika yes, jika benar, maksudnya yaitu masuk ke halaman utama. Kemudian masuklah di sini baru proses selanjutnya itu bisa menginput data karyawan, kemudian melihat histori absensi karyawan. Nah, di karyawannya yaitu karyawan melakukan absen dan secara sistemnya yaitu menampilkan histori absen. Nah, di sini ada kelas diagram ya. Kelas diagram karyawannya di sini ada nick, ada nama karyawannya, ada ID bagian, ada ID jabatan, ada alamat, nomor HP, sama email. Untuk absensinya, ID absensi, nick, tanggal, jam pulang, jam datang. Untuk bagian ada ID bagian, nama bagian, dan untuk jabatan ada ID jabatan dan nama jabatan. Nah, selanjutnya di sini ada database loginnya dari web program kami. Untuk strukturnya di sini ada ID, IP address, username, password, email, activation selector, dan activation code. Di sini ada juga database presensi karyawan. Untuk strukturnya ada juga ID, IP address, username, password, email, activation selector, dan activation code. Nah, selanjutnya masuk ke hasil pembahasan. Implementasi antarmuka dilakukan dengan setiap halaman program yang dibuat dan perkodeannya dibuat dalam bentuk file program. Berikut ini implementasi antarmuka yang dibuat. Yang pertama itu ada menu login. Menu login ini untuk akses admin yaitu staf personalia, di mana dalam menu ini admin atau staf personalia harus mengisikan username dan password untuk login. Yang kedua, ada menu utama atau dashboard. Menu utama admin adalah menu setelah admin berhasil login ke dalam sistem, di mana dalam menu ini terdapat tombol dashboard, data user, input data, proses absensi, dan rekap laporan yang letaknya di sebelah kiri menu utama. Yang ketiga, ada data karyawan. Menu data karyawan adalah menu yang berisikan data-data user absensi, yaitu karyawan. Data karyawan memuat informasi yaitu kode karyawan, nama karyawan, jabatan, dan shift karyawan. 4. Ada ambil QR code. Menu ambil QR code adalah untuk mengambil QR code atau mencetak kartu karyawan agar bisa scan absensi untuk karyawan. Selanjutnya ada menu absensi karyawan. Menu absensi karyawan adalah menu yang digunakan untuk absensi karyawan dengan scan barcode. Yang terakhir yaitu menu tampilan laporan rekap absensi karyawan. Menu laporan rekap absensi karyawan adalah menu untuk merekap absensi karyawan dari tanggal dan sampai tanggal yang ditentukan. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.